pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi dalam segala bidang. Pemirsa, hari ini tema kita Stop Mafia Tanah. Tentu saja untuk membahas hal ini saya tidak sendiri. Kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Pemirsa, bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Pemirsa, seperti tema kita hari ini, Stop Mafia Tanah. Nah, untuk membahas hal ini sudah hadir di studio Jurnal TV yang pertama, Bapak Insinyur Mengumpol, Ketua Indonesian Watch atau Satgas Mafia Tanah. Kita perkenalkan langsung. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat. Sehat. Kemudian pemirsa, ada Ibu Manasal Sitomorang. Beliau adalah yang menjadi korban dari mafia tanah. Kita sapa dulu. Ibu, apa kabar? Kabar baik, Bu. Sehat-sehat. Sehat, terima kasih sudah hadir di studio pada hari ini. Pemirsa, kita hari ini ingin mengetahui seperti apa gerak-gerik dari para mafia tanah ini. Kemudian terstruktur dan masif sampai sekarang ini masih ada. Kemudian bagaimana pula Satgas Mafia Tanah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah menanggapi apa yang sudah diutarakan oleh Polri dan juga BPN untuk stop mafia tanah. Nah pemirsa, kita langsung saja. Saya dengan Bapak Insinyur Mengumpol dulu. Pak, yang menjadi tupoksi dari Indonesia Watch atau Satgas Mafia Tanah ini sendiri apa? Sebelum kita melangkah ke kasus-kasus yang memang harus kita bahas pada hari ini. Baik ya, sebenarnya di Kota Palangkaraya ini luar biasa. Kasus mafia tanah ini mulai bagaikan jamur yang tumbuh di musim hujan. Cendawan di musim hujan, orang bilang. Betul. Jadi sejak, ya kalau boleh kita katakan itu setelah kerusuhan etnis dulu. Nah dari sejak itulah kasus-kasus mafia tanah ini luar biasa dengan berbagai macam modus. Ada menggunakan modus perklaring, ada yang menggunakan segel, ada juga yang menggunakan SK wali kota, ada juga yang menggunakan SKT, SPT, SPPT, SP, luar biasa. Nah, sebenarnya kata kuncinya tidak lain, sebenarnya adalah penegakan hukum sebenarnya. Nah, yang menjadi tupoksi dari teman-teman Indonesian Watch ini sendiri apa Pak? Apakah nanti tidak berbenturan dengan BPN atau ATR atau seperti apa? Kita justru sebenarnya ya artinya membantu daripada tugas pemerintah. Baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten kota, membantu tugas dari pihak kelurahan, kecamatan maupun tugas BPN. Payung hukum yang menaunginya Pak? Bagaimana kita artinya membenahi gitu kan, mulai dari segi administrasinya. Agar administrasi pertanahan kita ini benar. Nah, kemudian supaya itu masyarakat itu percaya legalnya menggunakan kita menggunakan Kalteng Watch, lembaga Kalimantan Tengah Watch ya, yang berdiri sejak tahun 1999. Sudah ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya. Kemudian yang menjadi anggotanya ini sendiri siapa saja Pak? Anggotanya tentu saja ya bagi orang-orang yang memang peduli artinya terhadap artinya persoalan sengketa tanah. Nah, peduli dalam artian itu berpihak kepada orang yang benar tapi dijolimi gitu ya. Jadi kita sebagai lembaga Kalimantan Tengah Watch artinya yang membantu masyarakat selama ini kita selalu objektif.
ya. Kemudian kita pelajari kasus-kasusnya, mulai dari alas kepemilikannya, mulai dari sejarah tanahnya dan seterusnya kita pelajari. Kita tidak serta-merta begitu ada orang ya, artinya melaporkan kepada kita langsung kita percaya, langsung kita tangani, tidak. Tetapi kita selektif juga. Kita lihat ya, administrasi pertanahannya benar enggak, sejarah tanahnya benar enggak, asal usul tanahnya benar enggak, gitu kan. Nah, setelah itu kita pelajari benar, baru kita bisa mengambil keputusan. Oke, kita siap bantu Anda. Nah, kemudian untuk administrasi pertanahan dan lain-lain dengan teman-teman BPN itu seperti apa Pak sinkronisasinya itu? Kita kalau ada persoalan, terkadang kita bisa artinya koordinasi langsung ya. Koordinasi langsung itu biasanya dalam pertemuan-pertemuan, baik itu di kelurahan ya, misalnya terjadi mediasi di kelurahan, tolong diundang BPN gitu kan. Atau ya misalnya di kecamatan, atau juga langsung kita yang mendatangi BPN, kita pertanyakan itu bagaimana ini. Nah, jadi kita pertanyaan, kita selalu sharing dengan BPN ya. Kemudian kita yang pertama-tama kita tidak langsung artinya larinya ke ranah hukum ya. Jadi kita mencoba dulu artinya penanganan masalah itu artinya secara musyawarah mufakat, secara kekeluargaan dulu gitu ya. Tapi kalau memang tidak menemukan titik temu terpaksa ya, artinya kita larikan ke ranah hukum, baik itu hukum perdata maupun hukum pidananya. Kalau memang ada pidananya kita laporkan ke pihak kepolisian, kalau memang itu perdatanya kita laporkan ke pihak pengadilan ya. Oke, kemudian Pak, pendanaan dari teman-teman ini dari mana Pak untuk bergerak untuk bekerja? Nah, kita ini terus terang saja bergerak pendanaan dari swadaya saja. Cuman kadang-kadang lah, karena kita ini kan tidak pernah meminta dengan klien kita ya, dengan orang yang, cuman yang yang selama ini saya yakin dan percaya walaupun kita tidak minta, manusia itu punya hati nurani begitu ya. Jadi banyak yang kita bantu ini sebenarnya orang yang memang kurang mampu gitu ya. Orang yang kurang mampu itu yang utamanya. Jadi artinya mereka itu misalnya kalau sudah kita bantu bisa diselesaikan, ada sajalah ucapan terima kasih mereka kan, tapi kita tidak menargetkan, tidak menentukan, tidak minta berapa begitu ya. Kalau Kalteng sendiri berapa Pak anggotanya, kepengurusannya, terus ada di mana saja? Nah, untuk sementara kalau Kalteng Ward ini hanya ada di provinsi ya. Ada di provinsi saja. Kita tidak mau mengembangkan di daerah-daerah. Ya. Jadi untuk sementara ini, kecuali kalau di daerah-daerah itu mungkin ya ada teman-teman kita yang mau jadi itu semacam tenaga sukarela lah begitu ya. Nah, tenaga sukarela ini yang menyampaikan kepada kita, Pak Bingumpul, Pak Ketua, di sini ada permasalahan tanah bagaimana? Saya bilang sudah, itu dilihat bukti-bukti alat yang mereka alat bukti yang mereka miliki ya. Coba dibawa dikoordinasikan ke kita di provinsi gitu ya. Kemudian Pak, yang menjadi anggotanya ini dari mana saja Pak? Kan kalau permasalahan tanah ini kan minim-minim dia itu memiliki dalam tanda kutip pengetahuan lah Pak untuk tanah dan lain sebagainya, supaya nanti tidak kalah dalam tanda kutip nih ketika diserang segala macam oleh orang yang tentu oknum tidak suka dengan keberadaan Watch ini. Ya, yang pasti ya anggota kita sudah kita bekali gitu ya. Jadi kita lakukan misalnya ya pertemuan rutin misalnya kan. Nah, kita bekali mereka ya kan. Ada persoalan segala macam, tolong sampaikan, jangan ngambil keputusan sendiri. Ya, itu nanti kita musyawarahkan, mencari jalan keluarnya seperti apa. Itu yang selama ini berapa banyak Pak anggotanya Pak? Untuk selama ini kalau yang Satgas Kalteng Ward ini sekitar 40 orang. Ya. Yang ada di Kota Palangkaraya. Oke. Paling banyak Pak kasus tanah ini di mana Pak? Yang teman-teman tangani selama ini? Kasus tanah yang paling banyak ini di Provinsi Kalimantan Tengah ini di Kota Palangkaraya saja yang paling banyak. Berdasarkan analisa teman-teman itu kenapa Pak? Nah, ada banyak sebenarnya. Ada banyak masalahnya ya. Yang pertama seperti yang saya katakan tadi ya. Karena ya mungkin tanda kutip ya,
Karena apa namanya, hukum kita ini tajamnya ke bawah, tumpul ke Ya. atas. Itu satu diantaranya. Kemudian yang kedua, penyerobotan tanah ini seharusnya ya sudah masuk pidana lah sebenarnya, ya kan? Kalau perdata tentu tidak ada kurungan badan, misalnya Ya. dia bersalah, misalnya terbukti dia menyerobot tanah orang, itu kan. Nah, hanya putusan pengadilan menyatakan bahwa dia kalah saja, tapi kurungan badannya tidak ada, berarti Ya. efek jaraknya juga tidak ada. Setelah itu bisa lagi dia mengklaim tanah milik orang lain. Nah, jadi kata kuncinya itu pertama penegakan hukum, artinya tanpa pandang bulu ya, baik itu ke bawah maupun ke atas, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau bisa sebenarnya administrasi pertanahan kita ini mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke BPN itu perlu dibenahi lagi. Tertib gitu ya. administrasi. Ya, tertib administrasi kan, administrasi pertanahan itu ya sangat-sangat dibutuhkan. Ya, jangan sampai administrasi pertanahan itu ya amburadul, tumpang tindih ya. Kadang-kadang ini sudah dikeluarkan SKT tahun sekian, Ya. misalnya kan, tapi begitu beberapa tahun kemudian dikeluarkan lagi di tempat yang sama, ini juga sama memicu itu juga. Nah, demikian juga dengan di BPN. BPN seharusnya tidak serta-merta begitu ada usulan sebenarnya, pengajuan sertifikat permohonan untuk apa namanya menjadikan meningkatkan surat tanah orang, misalnya yang dari SKT, SPT, SPPT maupun SP ini langsung disetujui, disepakati. Artinya langsung dikeluarkan sertifikatnya, jangan dulu, tapi dicek dulu sebenarnya istilah BPN itu warkahnya, ya kan? Kalau selama ini gimana Pak? Berarti kan sudah ada double sertifikat, kemudian kepemilikan, itu seperti apa sih Pak? Nah, kalau double ini sangat banyak sekali. Sampai berapa Pak doublenya nih? Biasanya ada yang teman-teman Ada yang tangani. 2, ada yang sampai 3, itu yang doublenya. Baik itu SPPT, SKT, SP maupun sertifikat ya. Di tempat atau objek yang sama gitu ya. Nah, ini terindikasi itu karena kesalahan administrasi kah, atau ada itu tadi Pak yang namanya mafia tanah itu sendiri? Kedua-duanya ada. Kedua-duanya ada. Ya, kalau dari mafia tanah dulu nih Ya. Pak. Kalau dari mafia tanah sebenarnya mereka itu sebenarnya mungkin ya, artinya dari pihak yang mau mencari keuntungan pribadi atau kelompok ini berusaha, artinya bagaimana mengikut sertakan oknum-oknum baik orang yang berada di kelurahan, kecamatan maupun di BPN sendiri, begitu ya. Nah, agar keinginan mereka ini bisa dipenuhi. Nah, bisa bisa ditindaklanjuti. Nah, hal yang seperti itu sebenarnya ya berkaitan dengan mentalitas dan moralitas sebenarnya. Ya. Kalau yang dikatakan mafia tanah di sini ini seperti apa sih Pak sebenarnya? Oh. Kalau dari bayangan saya itu seperti terorganisir, orang-orang yang berkompeten, kemudian dia punya skill dalam tanda kutip, bisa mengolah alih bidak catur pindah sana sini. Kalau dari teman-teman Satgas sendiri seperti apa Pak yang dinamakan mafia tanah di sini? Nah, mafia tanah kalau kita lihat ya, mulai dari ada artinya kelompok masyarakat ya, kelompok masyarakat yang memang menjadi usahanya sepertinya. Oke. Artinya sudah menjadi jalan hidupnya di situ. Nah, karena di sini mereka itu artinya sudah menjadi usahanya, jalan hidupnya di situ, mereka berusaha artinya untuk meraih apa yang dia inginkan gitu ya. Ya dengan berbagai macam modus tadi seperti yang saya katakan, mereka buat misalnya surat palsu atau dokumen-dokumen palsu, misalnya baik itu berupa perkelaring, segel, SKT, SPT, SPPT, SP, bahkan SK Wali Kota dan sertifikat pun. SHM. Iya, SHM. Sudah berbadan hukum berarti itu Pak? Belum tentu. Belum tentu. Aspal.
Iya, belum tentu. Belum tentu itu juga produk dari BPN. Oke. Masalahnya apa? Yang saya temui selama ini ya, ada yang saya sebut dengan istilah sertifikat terbang. Seperti apa itu, Pak? Sertifikat terbangnya itu nomornya di Pahandut, nomor Oke. sertifikatnya. Tapi tanah yang diklaim itu Iya, iya. di wilayah Jekan Raya atau di wilayah Kirim Bangkirai. Itu satu. Kemudian ada juga yang sertifikat yang berpindah tempat. Posisinya tidak jauh begitu ya. Bergeser ya. Nah, misalnya dari kapling ini sudah sebenarnya di sini tempatnya Ya. ya. Tapi beberapa kapling karena ini mungkin sudah dijual atau Oke. tidak bisa diambil milik orang ini karena orang itu legalitasnya lebih lengkap ya, lalu bergeser di tempat yang lain lagi di sebelahnya. Oke. Ini luar biasa. Ini sebenarnya tidak ada lain sebenarnya untuk mengatasi hal yang seperti ini adalah tidak ada lain adalah penegakan hukum yang benar. Ya. Oke, saya bergeser ke Ibu dulu. Bu, kasus yang Ibu alami itu seperti apa sih, Bu? Berkaitan dengan mafia tanah, kemudian di mana? Dan sampai saat ini seperti apa? Terima kasih. Jadi kalau kami ya sejarah kepemilikan tanah itu memang sah kita dapatkan dari Pemda sebenarnya semua itu. Dari Pemda. Tahun 95 sebenarnya. Tapi SHM-nya terbit tahun 99. Oke. Nah, dan tanah ini sesudah dibagi dari Pemda melalui koperasi juga ada, melalui yayasan juga ada di sekitar kita itu. Tapi itu kan kita urus semua, Bu. Karena kita pegawai negeri di kota ini juga bersama-sama dengan kawan, kita sama-sama, walaupun waktu itu belum ada jalan. Di daerah mana, Bu? Tanahnya kalau boleh tahu? Jalan Hiu Putih. Daerah Hiu Putih, Hiu Palangkaraya. Putih. Iya, Palangkaraya. Kalau dulu belum ada jalan itu, Bu, hanya masih sampai di Pemda, perumahan Pemda itu. Jadi kita tetap kerjakan rame-rame dengan kawan, karena namanya pegawai-pegawai negeri lah zaman itu. Karena memang pulang kantor ya ke sana beramai-ramai. Nah, sesudah seperti yang dibilang Pak Mengumpul tadi, berkembangnya kota ini. Nah, apalagi sesudah terjadinya NIS yang kita hadapi waktu itu, ya baru Bu kami ini terasa kok ada gangguan. Seperti gangguannya? Seperti misalnya seperti saya. Ya, saya ambil contoh saja bahwa selama ini hampir 20 tahun kami tidak pernah diganggu di situ. Oke. Tidak pernah. Baru tanggal 28 Oktober tahun 2020 pondok kami dibakar. Oke. Ya, kemudian pagar kawat yang kami buat hilang. Kemudian pelang-pelang nama hilang. Nah, itulah yang kami alami. Nah, saya sudah pernah mencoba, saya ganti lagi pelangnya. Besok sudah hilang. Sama dengan teman-teman yang lain. Pada saat itu di atas tanah itu apa, Bu? Adakah tanam tumbuh kah atau seperti apa? Ada, nenas. Sebenarnya kita itu Berarti hitungannya dirawat. dirawat, Bu, dirawat. Makanya kita banyak yang sok kayak gitu. Kenapa kok jadi seperti ini gitu? Selama hampir 20 tahun kita urus terus gitu ya. Kok baru tahun 2020 kita diganggu? Ukurannya, Bu, kalau boleh tahu? 20-40 Panjang dan besar. Panjang, ya. Betul. Nah, bahkan ada satu tanah kita itu sudah kita pundasi. Oke. Ya, kita Bisa pundasi. ditunjukkan ke kamera? Ya, sudah berpagar seperti ini. Ya. Nah, ini pun dihancur. sekarang. Pagarnya. Nah, semua kita buktinya ada. Buktinya ada, jadi kita tidak mengada-ngada. Nah, ini masih bersih ya, Bu ya. Ini masih bersih. Nah, kemudian nggak salah. Nah, ini baru ada tulisan. Ini ada tulisan. Tulisannya tanah milik. Ya. Oke, Gunung Madi. Esius. Ya, Madi. ini. Nah,
Kemudian Tapi sebelumnya sempat berkoordinasi atau seperti apa, Bu? sama Dengan keluarga Ibu, dari yang tulisannya tadi Pak Madi Ya, itu apakah kita- pernah komunikasi? ya kita mediasi lah, datang ke rumah. Oke. Ya, kita datang ke rumah baik-baik dengan minta supaya jangan saling mengganggu. Itu kita lakukan. Ya, jadi sebenarnya kita sudah melakukan dari hal yang kecil. Kita mulai mediasi bersama-sama karena kita selama ini tinggal bersama, Bu, di situ. Oh. Ya, maksud saya kita walaupun tidak di situ tidur, Ya. tapi kita hampir tiap Bertetangga, Bu, hari. Ya, ceritanya. bertetangga lah. Nah, beliau tinggal di situ. Nah, kemudian kita datang ke rumah sesudah dibakar pondok kita, semua ada buktinya, Bu. Kita tidak ada yang tidak ada bukti. Nah, kita foto semua dan ini sudah kita serahkan ke Polda. Oke. Seperti yang bilang Bapak tadi, hanya hukumlah, penegakan hukum yang belum jalan. Mudah-mudahan ya, kami sangat mengharapkan hukum itu berjalan dengan baik lah, seperti itu. Oke, Bu, kita masih berpraduga tidak bersalah di sini Ya, dengan betul. keluarga MD ini tadi Iya, sudah kenal lama, iya. kemudian sama-sama juga Di lingkungan situ. di lingkungan situ. Iya. Kenapa kok tiba-tiba bisa seperti ini? Kalau menurut pandangan Ibu dan keluarga? Ya, kalau pandangan saya, Bu, begini ya. Karena kami juga bukan hanya kami yang diganggu ya, Bu ya. Oke. Banyak juga kawan-kawan kita yang suku di sini pun hampir semua diganggu. Nah, bahkan itu kita sudah berkumpul yang dibimbing oleh Pak Mengumpul itu semua ya di Jalan Hiu Putih, dan kita memang dari awal kita itu tidak menyangka lah sampai seperti itu. Tidak menyangka seperti itu ribetnya persoalan tanah Iya, di situ, iya. karena kami di situ itu adalah semua orang-orang yang punya SHM yang memang tanah itu dulu kami beli secara angsuran. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kami kan pegawai-pegawai yang sudah tua ini. Nah, jadi tidak sangka, bahkan banyak yang sudah meninggal ya, Pak ya. Siap. Nah, jadi anak, cucu itu yang mengurus, Bu, di sana itu. Nah, makanya kita dengan Madi ini mencoba, kalau bisa, marilah kita duduk ya bersama-sama di situ. Kemudian maksud saya, ayolah kita berkeluarga, jangan saling menyakiti satu dengan yang lain. Tapi kenyataan nggak bisa, Bu. Ya. Berapa kapling, Bu, yang dalam tanda kutip diganggu ini? Selain Ibu sendiri? Oh, banyak, beratus ya, Pak ya. Ratusan. Ratusan. Waduh. Ya, bahkan tetangga saya itu ada namanya Pak Haji, itu sudah dibangun toko 5 pintu. Nah, tetap diganggu. Nah, makanya kami karena tahu Pak Mengumpul inilah yang mungkin tepat kami untuk diskusi, Iya. ya, untuk bagaimana langkah kami seperti itu. Karena Kalau yang Ibu tadi mengatakan sudah lapor ke pihak kepolisian, dari pihak kepolisian sendiri seperti apa, Bu? ya, jadi kalau kami sudah lapor ke kelurahan dulu, Bu. Oke. Ke kelurahan, ini buktinya kami berfoto dengan lurah, Oke, sudah meninjau lokasi. ya, dengan Babinsa. Babin sudah Kaptipas. sudah kita minta datang ke lokasi, dan Oke. mereka memang betul-betul baik. Ya, kita di sana ya bersama-sama melihat lokasinya, Ya. sudah kita lakukan itu. Kalau tetangga Wata sendiri, Bu, kiri kanan pada saat itu mengiyakan, mengaminkan bahwa itu memang punya Ibu dan keluarga. Ya, jadi begini, Bu. Jadi kalau tanah sebelah kiri juga dicaplok. Ya, sebelah kanan Juga memang ya. ada penghuninya. Tapi ini pun, Bu, kalau dulu kami enak di situ sambil menanam-nanam jagung, nanam singkong, bisa ngopi-ngopi dengan ibu yang tinggal di situ. Iya. Kalau sekarang kami datang saja ke lokasi kayak tadi, kami Ya. datang ke sana, ibu itu langsung lari ke dalam rumah. Kenapa? Kayaknya memang mereka yang tinggal di situ merasa ketakutan lah, kalau menurut saya kasarnya. Kayak gitu. Jadi Sebentar, Bu, apa yang Ibu dan tetangga-tetangga itu rasakan, Bu, selama ini? Mendapat gangguan ini apa aja? Apakah ada ancaman fisik atau seperti apa, Bu? Atau intimidasi berupa verbal mungkin, atau gimana? ya, kalau
Kalau kita memang di lapangan itu pastilah ada, ya kan? Tapi kita tidak bawakan itu ke dalam hati kayak gitu ya. Karena apa? Bahkan memang pernah juga dari grup itu mau memukul bapak, gitu. Tapi kita kan tidak ada bukti yang memang nyata langsung kita foto, karena kita kadang-kadang kan apa ya, tidak sampai ke sana pikiran kita. Gitu. Okay. Nah, kalau hal-hal seperti itu ada, tapi ya kita tidak mau melawan, diam kayak gitu kan. Paling-paling jangan. Nah, damai-damai saja kayak gitu kita. Janganlah, kita aman di sini. Ini ciptaan Tuhan, ini tanah ini. Ya kayak gitu kita. Nah, jadi pendekatan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke. Saya ke Pak Ketua. Pak Ketua, bagaimana melihat kasus seperti ini? Ini baru satu kasus yang terungkap seperti Bapak katakan tadi, kan ada banyak sekali kasus yang ditangani teman-teman tadi. 11 apa berapa belas tadi Pak? Yang saat ini berkas itu sudah masuk ke, ada 14. Ada 14. kasus. Nah, ini baru satu Pak yang terungkap ke publik. Nah, seperti apa? Bukan satu, Bu. Kalau yang untuk khusus untuk kelompoknya Ibu Grup nih, saya. grup hiu putih dan badak itu ada 8 kelompok yang saya tangani. Dengan kasus yang sama? Dengan kasus Dengan yang sama, oknum yang dengan sama, kan? orang yang sama. Yaitu dengan apa namanya, perklaring. Oke, bisa ditunjukkan Pak perklaring itu seperti apa? Kemudian kenapa pede sekali menggunakan ini? Ya. Nah, ini perklaring yang mereka gunakan ya. Nih, perklaring di atas segel ini. Ini terbit tahun Tahun 1960. 1960. Ya. Tanggal nomor 23 1960. Apakah karena mereka berpikir kita tarik mundur itu Pak, sehingga mereka merasa dalam tanda kutip bahwa ini klaimnya sudah betul, karena tahun keluarnya ini tadi Bu? Jadi begini ya, kalau perklaring mereka ini ya betul, artinya sudah ada sejak tahun 1960. Ya. Kenapa kok PT Kayon ya, perusahaan HPH yang bekerja tahun 70 sampai tahun 76 itu tidak dipermasalahkan? Di situ kan mungkin orang Palangkaraya ini kan semua tahu bahwa kota Palangkaraya ini adalah HPH PT Kayon. Iya, iya. Jadi PT Kayon itu bergerak mengambil kayu-kayu yang ada di wilayah kota Palangkaraya ini, terutama di wilayah Jekan Raya ini ya kan, itu sejak tahun 70 sampai 76. Sedangkan peklaring mereka ini kalau saya lihat itu tahun 1960. Jadi kemana mereka selama PT Kayon itu beroperasi itu? Kenapa mereka tidak melaporkan PT Kayon? Kenapa mereka tidak melarang PT Kayon ya kan, yang bekerja di situ? Dan saya yakin yang namanya pemerintah itu tidak mungkin mengeluarkan izin HPH PT Kayon itu, artinya di atas tanah masyarakat yang ada pemiliknya, apalagi ini peklaring tanah adat katanya. Nah ini, nah klaimnya ini ya luar biasa besarnya. Berapa luasannya Pak? Ya kalau dari kelompok Ibu tadi ada berdelapan. Kalau yang kita 38 Bu. 38 SHM yang punya Ibu ini saja sertifikat sudah masih satu kelompok itu. Satu kelompok aja itu. Nah, besar berarti ini. Ya, jadi luasan yang diklaim oleh peklaring ini ya, ini mereka menggunakan depa 4.500 depa. Nah, kemudian lebarnya itu 800 depa. Besar-besar ini. Ya. Nah itu. Nah, perklaring jujur saja kita ada memiliki ya perklaring yang sebenarnya yang memang dikeluarkan oleh pemerintahan Belanda ya. Nah, kalau perklaring yang dikeluarkan oleh pemerintahan Belanda atau produk ini yang asli dulu yang ya Pak asli ya. dulu ya. Ini kopnya aja kop pemerintahan Belanda ya. Kemudian yang tanda tangan cuma ada 2.
yaitu Wedana dan asisten Wedana. Kemudian kertasnya pun dibagi 2 kolom. Kolom sebelah kanan ini menggunakan bahasa Indonesia bercampur bahasa Belanda ya. Kemudian kolom yang sebelah kiri ini menggunakan bahasa Arab atau bahasa daerah setempat. Ada yang bahasa Dayak, Bu, di sini. Nah ini. Itu tahun berapa, Pak? Yang ada bahasa Dayaknya ini. Yang bahasa Dayaknya. Nah, ini. Ini bahasa Dayak sebelahnya nih. Yang sebelahnya ini tetap bahasa Indonesia ya, Jan lama bercampur dengan bahasa Belanda. Itu di atas tahun 60 semua. Nah, kalau kita mengacu, Ibu ya, mengacu kepada Undang-Undang Pokok Agraria ya, nomor 5 tahun 1960. Sebenarnya perkelaring ini sudah dinyatakan dicabut dan ya tidak berlaku lagi. Itu kalau menurut Undang-Undang Pokok Agraria ya, nomor 5 tahun 1960. Bahwa pekelaring itu sebagai alas hak kepemilikan tanah itu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Nah, ditambah lagi, Bu, lah sebenarnya ada juga yaitu yang menyatakan bahwa pekelaring hanya berlaku itu sampai tahun 1980. Setelah itu tidak berlaku lagi. Itu menurut Kepres nomor 32 tahun 79. Nah, ini. Jadi tapi kemudian lagi ada juga pekelaring nomor pekelaring ini juga dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, itu berdasarkan ya Kepres nomor 86 tahun 2018 tentang Tora. Nah, jadi jelas sebenarnya yang namanya pekelaring yang ada beredar saat ini sebenarnya tanda kutip patut dipertanyakan. Nah, karena ini patut dipertanyakan, makanya ada 8 kelompok pemilik tanah yang sudah bersertifikat, ada yang SKT, SPT, SPPT, sekitar 125 orang itu sudah melaporkan pekelaring ini ya dengan dugaan menggunakan dokumen palsu di Polda. Jadi kita laporkan ke Polda Kalteng dan itu sudah berjalan. Artinya para pelapor ini yang melaporkan itu sudah dimintai keterangan, sudah dibuat BAP dan seterusnya ya. Namun sangat disayangkan sampai hari ini tidak kunjung dilimpahkan ke pengadilan. Nah, jadi surat pertama kita itu yaitu tanggal 15 Februari 2021 ya. 2021. Ya. Jadi kelompok 1 ini. Jadi jumlahnya itu ada 63 orang. Wah, banyak ya. Yang melapor. Nah, sebagiannya sudah diperiksa, dimintai keterangan sebagai perwakilan ya oleh penyidik Polda Kalteng. Nah, kemudian kelompok yang kedua ya. Kelompok yang kedua ini ya laporan kita ke Polda itu tanggal 27 April 2021 ya. Nah, ini. Nah, di sini ada 3 orang. Ya, satu kelompok. Kemudian yang kelompok yang berikutnya ya, yaitu tanggal 29 April melapor. Oke. Ya, melapor. Nah, jadi ada berjumlah 8 orang yang melapor ini ya. kemarin. Jadi jumlah totalnya ini ada 125 orang ya dari 8 kelompok ini yang melapor di tahun 2021. Nah, sekarang sudah tahun 2022 ya, memasuki sudah lebih kurang hampir 1 tahun ini. Nah, jadi ditanyakan oleh teman-teman ini apa, Pak? Tapi jangan dijawab dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Bersama kami di Tatap Muka dengan tema kita hari ini Stop Mafia Tanah. Masih dengan narasumber kita Bapak Ketua
Indonesia Watch atau Satgas Mafia Tanah dan juga Ibu Manasal Situmorang sebagai korban dari mafia tanah ini. Kita lanjutkan, Bu. Tadi kita sempat terputus, terjeda. Tadi Ibu sempat mengatakan ketika memberikan laporan ke kepolisian sampai jedanya hampir 1 tahun lebih ya, Bu. Ya. Apa alasan dari pihak kepolisian sendiri? Kalau alasan tidak ada. Teman-teman menanyakan kembali kan ke sana, Bu. Iya. Sampai di mana kasus ini bergulir? Iya, sampai sekarang belum ada. Nah, makanya kita menyerahkan sama Pak Mengumpul supaya Pak Mengumpul lah yang berkomunikasi ke penyidik sana. Sehingga kita tahu apa beritanya kan Ya, ya. nggak mungkin kita beramai-ramai ke sana kan. Nah, karena apa masih kita jaga lah Ya. keamanan daerah kita ini. Jangan sampai ya sebenarnya kami bisa aja yang tua-tua ini Bu, datang ke sana beramai-ramai yang sudah ongko-ongko semua Iya. kan. Nah, tapi kami tidak mau seperti itu. Karena apa? Karena kami mantan pegawai negeri. Oke, Ibu tadi sempat cerita pegawai negeri. Berarti kan kita runtut lagi. Tanah ini kepemilikannya asalnya jelas. Ibu Iya. mengatakan dari Pemda. Iya. Kemudian pegawai-pegawai Pemda ini Iya. mencicil Iya. Potong gaji. potong Potong gaji gaji. setiap bulan. Iya. Berarti kan sudah yang mengeluarkan surat pun pemerintah. Iya. Ibu dan teman-teman pun merasa ini legal karena memang sudah legalitasnya jelas pemerintah yang mengeluarkan. Iya. Dan memang BPN pun Bu itu sudah mengatakan bahwa SHM kami ini sah dan Oke. legal. Dan sudah dibukukan itu Pak Heri ya Ya. yang menjadi saksi narasumber lah saya bilang itu. Iya. Bahwa memang beliau sudah mengatakan bahwa memang SHM kami yang ada di sana semua sah dan legal. Nah, dan sudah dibuat di buku besar. Makanya kami tidak takut kalau dikatakan ini palsu lah katanya kadang-kadang SHM kami ini. Nah, Karena keluarannya baru itu tadi terbitannya baru tahun berapa tadi? 99. 99. Sudah lama. Ya 20 tahun lebih kan. 20 tahun lebih, Iya. tetapi kan ada yang tadi kita katakan dalam tanda kutip mafia tanah itu dia yang menarik mundur, yang merasa bahwa punya dia lebih lama sertifikatnya. Perkelarinya. Nah, perkelarinya itu. Perkelarinya itu. Oke. Dan kami sebenarnya di sana sudah ada yang pengukuran tapak batas kembali kan mesahkan Ya. bahwa benar-benar di situ tanah kami. Nah, memang banyak juga kawan-kawan yang mau mengajukan ke BPN, tapi karena mungkin kadang-kadang BPN pun masih ragu untuk ke sana, ke daerah sana. Karena di dalam tanda kutip kita melihat masih tanah merah, tanah sengketa. Bukan tanah Yang sengketa. dianggap mereka tanah sengketa masih Ya, bermasalah. betul Oke. ya. Perlu ada keamanan lah. Ya, ya. Makanya kita mohon kepada Bapak Kapolda kalau kami ya terus terang aja Bu, kami sudah tua-tua di situ yang punya tanah ya, sudah semua kalau saya katakan istilah orang kayak itu sudah ongko-ongko, bahkan banyak yang sudah meninggal. Tolonglah Bapak Kapolda selesaikan persoalan kami ini, dan juga Bapak Gubernur, DPR, kami mohon supaya diperhatikan, karena kami di sana itu memang bukan mencuri tanah, bukan merampok, memang sah kami terima tanah itu dari Pemda, dan itu melalui koperasi semula. Jadi kadang-kadang kami mau ke sana pun sambil olahraga, menebas-nebas, kami nggak bisa. Seharusnya di masa tua kami, ya untuk olahraga kami di sana lah, kayak gitu, untuk menebas-nebas sekedar mengeluarkan keringat. Iya. Tapi itu tidak bisa kami dapatkan Karena sekarang. takut itu ya, Bu, karena takut. intimidasi. Gitu. Sebenarnya ya bisa aja kita bawa anak-anak, tapi kita tidak mau melibatkan anak-anak itu. Nah, jadi ini permohonan saya sebagai saya yang punya SHM, mudah-mudahan suara kami ini mewakili semua kawan-kawan yang ada di lingkungan Hiu Putih. Mohon Bapak Kapolda buat keamanan bagaimana kami di sana supaya bisa mengerjakan tanah kami yang sah, yang memang kami dapatkan itu melalui gaji yang dipotong. Kemudian dari BPN pun sudah mensahkan bahwa
memang SHM kami itu sah dari dan sudah negara. dibuat di buku besar. Jadi kami, itu aja permintaan kami, ya tolonglah supaya kami bisa di sana Tenang. sekedar olahraga lah Hmm. yang tua-tua ini. Itu aja yang kami minta kepada Pak Kapolda, kemudian Gubernur, Ketua DPR, Provinsi maupun kota dan juga wali kota, Iya. supaya ini diselesaikan. Dan kami memang banyak kadang-kadang sudah lelah, Iya, iya. banyak kadang-kadang kawan mau nanam singkong kayak dulu sudah nggak bisa di sana, karena bagaimanapun kita tetap was-was Iya. dan rasa ketakutan. Oke. Itu aja permintaan. Tadi Ibu sempat menunjukkan kepada kita kondisi hari ini Bu di tanah Ibu. Iya. Bisa ditunjukkan Bu. Iya. Bagaimana atap itu dirusak, kemudian APLN mengatakan bahwa mereka tidak mencabut Iya. meteran listrik. Ya, jadi kalau tanah saya ini sudah ada pondok, sudah dipundasi, sudah ada IMB mau membangun barak, tetapi karena keadaan kami belum ada uang, Ada listriknya. ya kami coba hanya mempundasi dan ada IMB-nya, kemudian pajak kami bayar, ada listriknya. Tapi Berarti sah dari PLN. ya, Bu. sah Oke. dari PLN. Dan hari ini pondok saya itu Ya. sudah diobrak-abrik, sengnya tidak ada lagi, kemudian listriknya sudah tidak ada, dan saya sudah lapor ke PLN bahwa PLN tidak ada mencabut di sana meterannya. Oke. Nah, tapi saya bukan menuduh siapa-siapa, tapi yang pasti saya hanya mohon kepada Kapolda, tolong dilihat lokasi kami. Itu yang memang kami betul-betul merawat selama ini tanah. Selama 21 tahun kami rawat. Artinya bukan lahan terlantar ya, Ya, Bu, bukan lahan terlantar. Lengkap listrik, lengkap pondok, bahkan air juga ada. Ya, jadi di sana hari ini inilah yang terjadi. Oke. Ya, itu aja kami minta dengan mohon dengan sangat kepada Kapolda. Tolong kami yang sudah tua-tua ini. Itu aja. Oke. Kita ke Pak Ketua. Pak Ketua, bagaimana Bapak melihat kasus-kasus seperti ini? Seperti apa juga teman-teman di lapangan ini untuk segera membantu warga yang seperti ini? Baik Ibu ya. Sebenarnya pada kasus sengketa tanah yang ada di Jalan Badak maupun Hiu Putih ini sebenarnya pemerintah daerah itu tidak ikut bertanggung jawab. Kenapa sebabnya tidak ikut bertanggung jawab? Karena jelas tanahnya itu berasal dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Yayasan Isi Mulangnya yang dikreditkan kepada pegawai-pegawai, baik itu pegawai di tingkat provinsi maupun di tingkat kota, termasuk di sana juga untuk anggota DPR. Nah, kemudian yang kedua, legalitasnya juga dikeluarkan oleh Pemerintah. BPN yang diberi kewenangan oleh pemerintah, kan? Juga harus ikut bertanggung jawab. Ya, jadi tidak bisa ya pemerintah provinsi lepas tanggung jawabnya, kemudian BPN. Bahkan saya minta juga ini sebagai wakil rakyat juga seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi ya. Kebetulan tadi pagi kita sudah ngantar permohonan, Bu. DPR harus ikut ya dalam menyelesaikan permasalahan ini. Jadi tidak bisa hanya serta-merta diserahkan kepada masyarakat. Jadi harus ada ya artinya kebersamaan di situ ya. Pemilik lahan yang memperolehnya secara sah melalui pemerintah daerah, kemudian BPN yang mengeluarkan legalitasnya berupa SHM yang sah kan sesuai dengan aturannya kan. Kemudian tanah-tanah yang ada di sana itu memang dirawat. Ya. Kenapa akhir-akhir ini tidak dirawat? Karena ada ketakutan itu karena tadi. ada rasa ketakutan, karena di lapangan itu selalu diintimidasi.
Kalau selama Ya. ini Bapak dan teman-teman pernah menghadapi mafia tanah ini seperti apa sih Pak? Apakah mereka itu sampai membuat takut, itu terornya itu mereka bersenjata kah atau seperti apa Pak? Nah, cuma untuk sementara ini Yang ya, pernah teman-teman hadapi, yang Pak? kami pernah hadapi ya, alhamdulillah tidak pernah yang kontak fisik kalau kami sendiri ya. Tapi ya mereka yang artinya menghadapi kami itu kadang-kadang pernah kami temui ya, kan ada yang bawa mandok, teriak-teriak, bawa pisau segala macam. Tapi kami tidak ladeni hal-hal yang seperti itu karena bukan solusi cara-cara yang seperti itu ya. Nah, jadi pada kesempatan ini sebenarnya ya terus terang sebagaimana permohonan Ibu tadi ya, kami minta juga kepada Bapak Kapolda laporan-laporan masyarakat yang sudah masuk ke Krim Polda Kalteng itu kalau bisa itu secepatnya dilimpahkan ke pengadilan ya. Jadi ada 8 kelompok yang melaporkan ke sana, lebih kurang 125 orang ya. Dan para pelapor ini juga sudah dimintai keterangan, sudah di BAP ya, harapan kami ya, karena ini sudah lumayan lamanya, hampir lebih kurang setahun ya, kami mohonlah. Nah, kenapa kami ini Kalteng Watch Anti Mafia Tanah ini sebenarnya ya hadir di tengah-tengah masyarakat karena kami mendukung ya, artinya perintah Pak Presiden melalui Kapolri agar mari kita sama-sama perangi mafia tanah. Nah, untuk memerangi mafia tanah ini sebenarnya yang lebih artinya megang peranan, ya memegang peranan penting atau yang lebih ya bisa membuat tenang masyarakat ini adalah tidak ada lain penegakan hukum tanpa pandang bulu. Iya, tanpa pandang bulu. Nah, kemudian selanjutnya juga ya seperti yang kami sampaikan tadi, itu penegakan hukum Bapak katakan. Kalau dari segi legalitas segala macam itu harusnya kan sudah kuat Pak. Iya, betul. Nah, Bapak melihat kenapa kok sepertinya masih marak aja mafia tanah ini Pak? Nah, kenapa marak? Ya seperti yang saya katakan tadi, Cendawan itu tadi. Penyerobotan tanah ini ya tidak ada sanksi pidananya, kurungan badannya tidak ada. Ya begitu dia kalah di situ. Ya, misalnya berdasarkan putusan pengadilan, dia bisa ngambil lagi tanah di tempat yang lain. Nah, itu Pak masalahnya. Nah, kalau ini kalau bisa ya, artinya penyerobotan tanah ini dimasukkan ke pidana. Saya yakin pasti ada efek jeraknya. Nah, itu masalahnya. Oke, kalau selama ini yang teman-teman tangani itu seharusnya nih teman-teman ini sudah tahu background si mafia tanah ini Pak. Iya. Karena kan tidak mungkin main hajar aja tanpa mengetahui background mereka yang sebenarnya. Siap. Jadi kita itu jujur saja, kita dari Kalteng Watch ya, yang mendampingi masyarakat selaku penerima kuasa, kita memang lebih banyak pertama mempelajari anutnya tadi apa namanya sejarah itu, kepemilikan alat kepemilikan tanahnya ya kan, baik itu warkahnya, mulai dari sejarahnya, kemudian surat tanahnya apa, kemudian tanahnya dipelihara atau tidak kan. Nah, itu dulu yang kami mau, yang kami tangani dulu kan. Nah, kalau itu sudah dilakukan, sudah dipenuhi oleh mereka yang ingin meminta bantuan dengan kita siap memberikan bantuan. Tapi kalau itu tidak terpenuhi, kita tidak akan. Kita tolak ya. Nah, itu. Kelengkapan alat bukti dulu. Siap, kelengkapan alat bukti. Jadi kita tidak sporadis kita ya. Jadi kita pelajari dulu ya secara baik, secara seksama ya. Kemudian di mana kekurangannya, di mana kelebihannya, kemudian punya mafianya juga yang diduga mafia tanah ini apa juga alat bukti yang mereka gunakan, kita pelajari juga. Nah, dari situ kita bisa mencari jalannya. Mana jalan yang akan kita tempuh? Yang pasti yang pertama jalan kekeluargaan dulu. Kalau fungsi tokoh adat di sini Pak? Nah, untuk sementara sebenarnya sehingga tidak sampai seperti ini gitu loh Pak. Banyak sekali korban yang tercatat aja di Bapak sudah
seratusan. 125. 125. Ya. Kemudian yang masuk sampai hari ini 14. Iya, betul. Lah kalau hadirnya tokoh masyarakat, tokoh adat yang dituakan, yang punya orang bilang karisma dan lain-lain, kan seharusnya kan Nah, apakah pengaruh Pak atau tidak sama sekali? Karena lebih ganas mafianya Pak. untuk yang seperti itu masih belum kita temui sampai dengan hari ini. Kenapa sebabnya belum kita temui? Karena ada juga kita yang melapor-lapor, mohon maaf tidak kita sebutkan namanya, ya kan, kita sampaikan. Namun juga adalah sang tokoh juga. Ya, namun tidak juga bisa menyelesaikan masalah kelihatannya. Ya, walaupun itu ada jabatannya segala macam gitu kan. Nah, untuk pertama yang kita harapkan itu ya seperti tadi kita katakan, yang pertama benahi dulu administrasi pertanahan kita kan, mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke BBN, itu satu. Kemudian yang kedua, tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Nah, untuk kasus di Hiu Putih Badak ini ya, kami minta sebenarnya di dalam laporan kami ke Polda Kalimantan Tengah itu meminta agar ya, artinya legalitas tanah yang digunakan untuk menyerobot tanah itu diperiksa di forensik, baik itu forensik Mabes Polri maupun di Surabaya. Itu yang kami harapkan sebenarnya. Karena diduga kuat itu ada unsur rekayasa atau palsu. Nah, itu. Nah, di Hiu Putih dan Badak saja itu ada 5 pekelaring yang tumbang tindih di tempat yang sama. Ada 5. Kemudian luasannya pun semuanya tidak masuk akal. Ada yang 520 hektar, ada yang, dan pada umumnya rata-rata 200 hektar. Habislah tanah orang yang sudah ada legalitasnya, yang memang sah dan resmi dikeluarkan oleh pemerintah kalau seperti itu. Nah, kalau mengacu lagi kepada fakleering tadi, atau orang mungkin di Jawa kita katakan juga segala girik dan lain-lain ya, itu. Betul. Kalau itu daerahnya, kawasannya kena kawasan hijau Pak, seperti apa? Betul. Nah, kalau kawasan hijau memang itu sertifikat atau surat apapun tidak boleh dikeluarkan. Kalau memang kawasan hijau. Ya, belum dibebaskan. Tapi Kota Palangkaraya ini kawasan hijaunya itu baru dibuat tahun 2012. Kawasan hijau. Sedangkan sebelum kawasan hijau ditetapkan sebagai kawasan hijau, Hiu Putih dan Badak, kemudian di tempat-tempat lain di wilayah Kota Palangkaraya ini sudah banyak diterbitkan SHM atau sertifikat, dan aturan itu jujur saja tidak bisa berlaku surut, tetap sah. Ya, artinya sertifikat atau surat-surat tanah yang keluar sebelum 2012. Nah, cuman surat-surat itu yang lebih penting lagi itu diteliti kebenarannya saja. Apakah itu benar dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat dan sesuaikah dengan kondisi lapangannya, benar yang bersangkutan itu sebagai pemiliknya, atau itu suratnya abal-abal. Nah, itu yang perlu dicermati, yang perlu dipelajari secara seksama gitu kan. Makanya kami mengharapkan setiap laporan masyarakat itu, khususnya untuk aparat penegak hukum, cobalah cepat dengan segera ditanggapi, cepat direspon agar tidak terjadi ya persoalan di lapangan, kontak fisik, bunuh-membunuh dan sebagainya seperti yang terjadi di wilayah Keranggan kemarin ya. Jangan sampai atau terjadi seperti yang di lingkar luar kan. Nah, itu jangan sampai terjadi Banteng, Hiu Putih. Iya, betul. Itu daerah-daerah yang rilis sedap itu, Pak. Iya, yang rawan. Yang rawan. Makanya kemudian juga pada kesempatan ini juga saya mohon juga, artinya baik itu kepada Bapak Kapolri maupun kepada Bapak Kapolda juga, agar bisa misalnya menertibkan ya rekan-rekan kita yang berada di institusi tersebut. Ya, jangan sampai ada diantaranya oknum-oknumnya itu yang ikut bermain di belakang mereka ini, mafia tanah ini.
Kenapa? Kalau mereka ada oknum-oknum yang bermain di belakang mafia tanah ini, tentu kesulitan penegakan hukumnya karena ada kepentingan di dalamnya. Nah, bersihkan dulu yang di Harus dalam ini, yang bersihkan garda terdepan dulu dulu. ini ya. Kalau itu sudah bersih, ayo mari tegakkan hukum, tegakkan aturan, ya sesuai dengan apa namanya. Ya, moto Indonesia itu adalah hukum sebagai panglima kita, bukan uang sebagai panglima kita, tapi hukum yang sebagai panglima kita. Kemudian dari BPN juga dari ATR juga pemerintah sudah siap meluncurkan sertifikat tanah elektronik. Siap. Nah, ini menjadi salah satu angin segar bagi warga juga, sehingga tidak ada lagi yang seperti ini, Pak. Lapis, kemudian lapis, dan juga menghambat tentunya mafia-mafia tanah ini lagi untuk mereka bergerilya mencari siapa yang bisa dicaplok. Nah, saya jujur saja, di sisi lain saya sangat menyambut baik pula. Artinya pengeluaran legalitas tanah ini melalui elektronik, ya. Tapi di sisi lain juga saya juga merasa ragu juga, Bu. Karena tidak ada segala sesuatu itu, karena itu semua buatan manusia gitu ya. Apalagi kalau elektronik ini. Kalau elektronik ini ada kemungkinan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan tanah itu ya tidak mengetahui. Ya, terutama sosialisasi terus ya, ini, Pak. Terutama saksi faktanya, Bu. Saksi fakta dalam artian batas timur, barat, utara, selatan. Nah, itu memang harus dihadirkan kalau di sini, Pak. Iya, harus dihadirkan. Yang selama ini kan ada banyak ya. Mohon maaf ya. Baik itu pembuatan SKT, SPT, SPPT maupun sertifikat yang justru ya saksi-saksi sebatas tanah itu yang tidak mengetahui. Apalagi kalau memang kelompok yang memang ya termasuk kelompok mafia ya. Mungkin dia ceritakan, "Oh, ini tanah saya ini." Nah, rekan-rekan dia sendiri yang berada di batas kiri kanan, timur barat, utara selatannya. Menjadi saksi iya, batas sebagai saksi batasnya, ya kan? Padahal itu belum tentu benar gitu ya. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran saya juga yang kalau elektronik gitu ya. Nah, sedangkan yang berarti memang harus awal tadi Bapak katakan itu data dari kelurahan iya, ini betul, harus valid. clear, harus valid ya. Valid dulu. Iya. Tertib administrasi, Tertib kemudian administrasi, ya. baru kita bisa Ya. mengarah ke situ. Kemudian, Bu ya, yang saya harapkan itu buku tanah di tingkat kelurahan ini. Oke. Jangan sampai ada lurah yang sudah berganti, buku tanahnya juga berganti. Ya. Seharusnya buku tanahnya itu kalau sudah berganti Delegasikan. diserahkan Ya. kepada lurah yang berikutnya. Yes. Ini kadang-kadang saya mohon maaf kesulitan. Artinya melacak surat-surat tanah orang yang sudah jauh-jauh sebelumnya itu dengan pihak kelurahan yang baru. Oh, Pak, kami nggak tahu, Pak. Karena buku tanahnya tidak ada di sini, tidak diserahkan untuk kami. Nah, ini yang menjadi persoalan besar. Jangan-jangan, tanda kutip, jangan-jangan buku tanahnya dibawa, capnya juga dibawa, orangnya sudah pensiun. Ya. Nah, ini yang jadi masalah. Akhirnya bisa ngecap di rumah, bisa tanda tangan di rumah. Ya. Surat-surat tanahnya bisa berlaku surut. Seolah-olah yang bersangkutan masih menjabat. Mundur. Dan itu juga pernah saya temui itu di lapangan. Nah, ini yang saya khawatirkan. Jadi mulailah, artinya kita kalau kita ingin baik ya, mafia tanah ini kita minimalisir. Kalau paling tidak itu ya, kita minimalisir. Walaupun stopnya belum ya, Pak, ya. walaupun stopnya sulit kelihatannya Stopnya kan. belum. Ya. Karena banyak yang punya kepentingan di sini. Administrasinya ini dulu yang dibenahi ya. Mulai administrasinya barangkali di tingkat RT, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan sampai ke BPN harus ditertibkan dulu. Oke. Iya. Satu lagi, Pak, yang menjadi pertanyaan, kan ketika mafia tanah dan teman-teman ini bergerilya, membuat si pemilik itu di situ takut, kemudian kan tidak mau mengurus, tidak melapor, tidak mau mengurus, kemudian pergi. Nah, inilah kesempatan mereka berarti untuk mengambil alih itu. Betul. Kehendak mereka seperti itu. Siap, betul. Nah, jadi begini ya. Jadi
modus mereka itu memang seperti itu. Kadang-kadang mereka itu minum-minum dulu ya, mabuk-mabukan dulu. Kemudian setelah minum, setelah mabuk ya, ada orang misalnya yang membersih tanah di wilayah mereka yang klaim, ya mereka datangi bawa parang, ya bawa pisau, bawa mandau, bawa tombak dan sebagainya. Itu yang bikin kita takut. Akhirnya siapa yang berani di lapangan? Akhirnya tanahnya dia tinggalkan. Begitu ditinggalkan, semua barang bukti, alat bukti yang ada, entah itu kebun, tanaman apapun di sini termasuk patok, termasuk parit pun ditimbun. Akhirnya hilanglah alat bukti pemilik yang sebenarnya. Jadi clear tuh Pak ya. Ya, lalu bikin patok baru. Ya, lalu alibinya, oh kami ini sudah sekian tahun memelihara tanah ini, padahal baru saja. Nah ini patok itu sudah geser, tanah iya, tanda hilang, iya. kebun tidak ada. Ini ya. kejadian yang nyata. Sudah itu kejadian yang nyata. Kenapa? Saya ini salah satu diantaranya korban mafia tanah. Tanah saya rawat, saya pelihara, saya buka dari hutan belantara ya sejak tahun 86. Tiba-tiba tahun 2015 diserobotlah menggunakan peklaring yang diduga palsu. Peklaring yang diduga palsu itu berlaku surut ya tahun 59. Tahun 59. Maka di dalam peklaring itu luasannya tidak gampang-gampang luasnya, ratusan bahkan ribuan hektar. Nah, tapi alhamdulillah ya, bisa kembalikah Pak itu? Setiap kita berperkara dengan mereka ini ke pengadilan, kita selalu di pihak yang dimenangkan oleh pengadilan. Kenapa? Data kita akurat, alat bukti kita akurat, sedangkan mereka itu semuanya tidak pernah menunjukkan data-data asli, selalu dari kopi ke kopi. Ya. Kemudian kita mintakan untuk menunjukkan batas-batasnya, titik nolnya mereka pun tidak tahu di mana batasnya mereka, timur, barat, utara, selatan, kita tunjuk aja di lapangan, tidak tahu, tapi ngotot lah minta pengakuan gitu. Mana bisa, hakim itu tidak bodoh amat gitu kan. Hakim itu ada aturan yang mereka pegang ya kan, ada ya artinya peraturan perundang-undangan yang mereka pegang. Jadi tidak sembarang memutuskan perkara gitu kan. Selama tahun 99 ini Pak hadir di tengah-tengah masyarakat, dari yang teman-teman bantu, teman-teman urus itu seperti apa? Ya alhamdulillah lah. Kalau untuk perdatanya ya kita alhamdulillah tidak pernah kalah ya di pengadilan. Cuman kalau yang perdatanya ini kita kasihan juga ya, karena biayanya agak lebih mahal ya. Tapi yang lebih murah ini sebenarnya, makanya saya dorong rekan-rekan semua ini ya, artinya melaporkan pidana dugaan penggunaan dokumen palsu saja, itu lebih murah meriah gitu kan. Artinya kalau alas hak yang mereka gunakan untuk menyeruput tanah itu dinyatakan, misalnya uji forensiknya kemudian diputuskan oleh pengadilan dinyatakan palsu, ya sudah, artinya dengan sendirinya tanah-tanah masyarakat ini bisa kembali ya. Nah itu yang kita harapkan. Karena kita sudah berada di segmen terakhir, saya dari Ibu dulu Bu. Boleh Ibu kemukakan kembali harapannya seperti apa, kemudian supaya tidak ada lagi nasib-nasib yang seperti Ibu dan keluarga alami terkait dengan mafia tanah ini, silakan. Ya, kalau kami, mungkin saya mewakili teman-teman, ya mudah-mudahanlah Bapak Kapolda, bahkan Bapak Kapolri, Kapolda, Kapolres menjalankan hukum yang benar, seperti yang bilang Pak Mumpul tadi. Kemudian juga kepada Bapak Gubernur, Ketua DPR Provinsi, Ketua DPR Kota, bahkan Bapak yang kami hormati, Bapak Wali Kota. Tolonglah kami supaya persoalan-persoalan tanah terutama di Hiu bagi kami yang sudah pensiun, saya bilang di sana banyak, karena tanah itu sekali lagi kami peroleh dari potongan gaji. Dulu kami dipotong ya berapa tahun, ada yang setahun, ada yang memang ya kalau ada rezeki dibayar 2 kali.
Ya sekarang di hari tua kami ini hendaknya kami bisalah di situ olahraga, Tenang. sekedar untuk menanam-nanam, untuk mencari keringat. Jangan kami di sana merasa ketakutan. Itulah yang kami mohon kepada Bapak Kapolda terutama, karena beliau adalah penguasa wilayah keamanan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Mohon kami diperhatikan. Kemudian Bapak Kapolres yang memang di lapangan, mohon kami juga diperhatikan sehingga kami dalam bulan ini bisa di sana sama-sama dengan teman-teman yang lain bisalah menebas-nebas, menanam singkong, menanam ya kacang, supaya kami ada olahraga kegiatan kami karena sudah banyak yang pensiun. Itu saya kira. Oke. Bapak Ketua, terkait dengan stop mafia tanah, kemudian keterlibatan masyarakat sebagai pengawas juga di sini Siap. seperti apa? Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa permintaan saya ya, termasuk juga permohonan saya. Yang pertama seperti yang saya katakan tadi, ya bagaimana cara kita kalau kita tidak menyetop, ya paling tidak kita bisa meminimalisir gitu ya, yaitu gerakan para mafia tanah ini yang sudah menjadi usahanya gitu ya. Yang pertama ya tertibkan administrasi, baik itu di tingkat kelurahan ya, kecamatan maupun di BPN, maksudnya administrasi pertanahan ya. Nah, kemudian yang kedua yang saya minta juga ya kepada aparat penegak hukum ya, artinya setiap laporan masyarakat ya kalau bisa itu secepatnya direspon, secepatnya diproses agar mendapatkan kepastian hukum ya. Kemudian yang ketiga ini khusus untuk wilayah Badak dan Hiu Putih ya, karena mereka ini sejak bulan Februari 2021 kemarin saya ikut menanganinya di sana. Ternyata mereka ini semuanya rata-rata memperoleh tanah itu ada 2 sumber. Yang pertama sumber tanah mereka ini adalah dari pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Yayasan Isem Ulang. Kemudian legalitasnya berupa sertifikat dikeluarkan oleh BPN. Nah, kemudian yang kedua yaitu mereka peroleh dari Yayasan Tanah Mas. Ya, Yayasan Tanah Mas. Nah, itu semua tentunya saya mengharapkan agar keterlibatan ya seperti yang dikatakan oleh Ibu Menasal Sitomorang tadi ya, untuk menyelesaikan kasus ini ya mohonlah keterlibatan kepala daerah, gubernur, ya kemudian wali kota, kemudian lagi DPR kota maupun DPR provinsi ya, agar bersama-sama jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa dirugikan ya. Nah itu yang menjadi permintaan kami ya pada kesempatan ini. Kalau untuk ormasnya sendiri Pak, biasanya kan ada yang di belakang-belakang mereka ini. Itu seperti apa Pak harapannya? Nah Ormas juga bergeraklah yang benar. betul, makanya seperti yang saya katakan tadi ya, kalau aparat penegak hukum itu bekerja profesional ya, tanpa ada kepentingan pribadi di situ ya, saya yakin artinya hukum ini dapat ditegakkan dengan benar, mafia tanah ini dengan sendirinya sedikit demi sedikit akan menghilang Ya. itu. Cuman ya itu tadi Jangan dipelihara. tanah mafia tanah ini jangan dipelihara ya, kemudian ya jangan ada yang ikut membackingi. Nah kemudian kalau ada tanah yang dikasih oleh mafia tanah dengan ukuran yang cukup besar, itu patut dipertanyakan, itu punya dia hasil keringatnya kah atau tidak. Saya yakin, Hasil caplok-caplokan. iya, saya yakin tidak akan mungkin mafia tanah itu memberikan tanahnya atau siapapun gitu ya memberikan tanahnya kalau memang hasil keringatnya sendiri. Nah, kalau dia ngasih untuk orang lain dengan
keringat orang lain dengan gampang. Nah itu saya minta kepada ya mungkin ya oknum-oknum yang berada di belakangnya ya untuk bisa menolak itu semua ya. Itu yang saya harapkan ya. Atau paling tidak patut dipertanyakan, kok sebesar itu ngasih saya gitu kan? Apa mungkin gitu kan? Kalau memang itu dari keringatnya, nggak mudah ya. Artinya apa namanya itu tanah ini jangankan ya berapa hektar, berapa kapling, 1 jengkal pun nggak bisa kita angkut berapa sampai kedalaman tanah di sana. Ya ingatlah, saya bilang ingat matilah semuanya. Itu yang kata kuncinya. Manusia itu hidup kan hanya sementara gitu kan. Ciptakanlah kedamaian, ketenangan ya bagi aparat penegak hukum, benar-benar tegakkan hukum ya. Agar masyarakat ini memperoleh keadilan gitu. Saya kira itu. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ketua Satgas Mafia Tanah Palangkaraya Kalteng, juga Ibu Manasal Situmorang. Semoga Ibu permasalahan ini cepat teratasi dan teman-teman yang berada di sana juga bisa tenang. Terima kasih untuk narasumber saya berdua pada siang hari ini sudah bersama-sama kami di studio Jurnal Televisi. Pemirsa, seperti akhir perbincangan kita tadi sudah disimpulkan, stop mafia tanah, tertib administrasi, tegakkan legalitas hukumnya, kemudian benahi oknum di dalamnya. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan salam sehat.